Salah arah. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian adalah pecinta fotografi dan videografi. So, kalau kalian tertarik, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga follow Instagram pribadi gue @erwin_chuy biar dapat update-update juga sebelum di video YouTube channelnya. Biar gak ketinggalan lah, biar jadi yang paling up to date. Dan kali ini gue lagi excited banget karena gue pengen mengenalkan ke kalian beberapa produk yang sangat menarik, sebuah branding baru turunan dari Ulanzi. Oke, jadi ini adalah Valcam. Dan dia yang gue tahu adalah brand turunan dari Ulanzi berkaitan dengan quick release dan juga kamera rigging. Dan ini adalah produk yang menurut gue sangat-sangat menarik. Mungkin sedikit intermezzo dulu biar gue jelasin. Kita di ST Media itu suka banget dengan rigging kamera. Karena ya buat kalian yang hobi videografi, terutama rigging kamera itu bisa bikin kamera kalian ya secara fungsi itu jadi mantep banget, secara looks juga jadi ganteng banget. Dan kita udah punya banyak rigging di SM Media, kayak di XT3 yang sekarang kita pakai buat shoot. Di situ kita pakai small rig yang tidak pernah copot dari XT3, benar-benar udah stay di sana dan membuat si XT3 jadi terlihat tampan. Lalu kita ada juga rigging dari CO Neon, lalu dari UU Rig juga, yang fun fact UU Rig juga turunan dari Ulanzi. Cuman dia untuk sebuah rigging dia adalah opsi yang sangat low budget si UU Rig tersebut. Makanya banyak yang keracunan juga oleh UU Rig. Dan di sini kita kehadiran lagi dari brand Valcam. Dia sebenarnya turunan lagi dari brand Ulanzi, tapi di sini dia tidak menawarkan harga yang sangat low budget, tapi membawa konsep yang menurut gue sangat refreshing dan sangat menarik buat kita coba. Ini adalah brand Valcam. Ya, jadi kita akan coba nanti beberapa produknya di sini, tapi gue akan mulai dengan yang kecil ini dulu, karena ini juga menarik. Kalau kalian videographer yang banyak memanfaatkan Atomos atau mungkin field monitor tambahan yang ditaruh di atas kamera gitu, gua rasa Valcam yang ini akan menarik. Ini kita akan lihat dia datang dengan konsep yang cukup menarik ya. Jadi dia membawa hardcase. Untuk sebuah adapter nih hardcase terbilang agak gokil juga gitu ya. Dan di dalamnya kita punya adapter dari Valcam. Nah, ini adalah adapter untuk monitor eksternal atau untuk field monitor yang dipasangkan ke hot shoe kamera atau cold shoe juga nggak apa-apa gitu ya. Balik lagi, dia cuma dudukan aja, nggak ada kontak poinnya, jadi ke cold shoe juga nggak ada masalah. Tapi ini menarik banget jujur, karena kalau kalian pengguna field monitor atau Atomos yang sering dipakai di atas kamera, kalian pasti paham banget betapa ngerinya kita membiarkan si monitor tersebut berada di atas kamera gitu kan. Karena dia biasanya menggunakan baterai NPF yang cukup berat, dan kalau di posisi nenggak, itu biasanya kita worry si monitor atau si Atomosnya bakal jatuh. Dan kita pernah jatuh si Atomos. Ada lu nggak sih Ska yang di Ancol? Ya pokoknya kayaknya ada si Alde sama si Lutfi deh dulu. Dan itu jatuh ke batu Atomosnya. Untungan Atomos ya build quality-nya lumayan kuat juga. Tapi ya ketika kita bawa itu dia jatuh slide dan jatuh ke batu gitu. Dan itu sangat ngilu walaupun ternyata tidak rusak gitu. Amazingly tidak rusak. Cuman ya tetap sebisa mungkin menghindari hal tersebut. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu solusi yang lebih lebih secure lagi gitu. Nah, gue akan contohin ke kalian. Memang balik lagi gue akan ingetin, harga Valcam itu bukan harga produk murah kayak UU Rig ya. Walaupun dia dari brand Ulanzi juga yang memang terkenal membuat produk-produk low budget, tapi Valcam di sini dia harganya cukup pricey, tapi apa yang ditawarkan juga bener-bener value-nya tuh besar banget. Kayak si adapter ini, dia dijual seharga 700 ribuan rupiah kalau nggak salah. Tapi nanti mungkin akan dikasih grafik sama Eko ya, biar lebih jelas. Antara 700-800 ribuan, tapi ini ya harganya memang cukup pricey. Tapi gue bisa sangat rekomendasikan. Gue bisa bilang ini recommended banget. Kita akan praktekin di sini. Kalian silahkan ikutin video ini sampai habis ya, karena baru nanti kita rigging yang gantengnya gitu setelah si adapter ini. Nah, kalian bisa lihat di sini gue udah pakai adapter juga di Atomosnya, dan ini gue juga cukup suka sebenarnya. Ini adalah punyanya UU Rig. Jadi dia yang versi cukup low budgetnya gitu kan.
Dia di sini pegangannya nggak pure bullet ya, tapi dia agak apa sih disebutnya ini, ada flat edges-nya gitu, ada flat surface-nya. Jadi buat kita muter, buat ngencengin di kamera itu cukup membantu gitu kan. Sama kalau kita muter udah masangnya kenceng banget, buat ngelepasnya cukup ngebantu dengan pinggiran flat kayak gini. Tapi kita akan lihat yang si Valcam ini. Nah, Valcam ini sebenarnya dia yang tadi gue bilang, dia nggak cuma rigging doang, dia juga sistemnya tuh quick release, dan dia membawa dua tipe quick release sebenarnya. Untuk mountingnya ada F22 dan F38. Di sini dia, kalau kalian bisa baca tuh ya, plate atasnya dia F22, jadi dia bisa dicopot kayak gini. Jadi nanti sistem di monitor kita itu sistemnya quick release. Gue akan pasangkan dulu. Oke, kita udah dapet. Udah pasang, maksudnya bukan udah dapet, kita udah pasang si plate-nya ini, dan sekarang dia akan bersifat layaknya quick release. Nah, kayak gitu. Nah, ini mungkin gue copot dulu si monitornya. Kalian bisa lihat, ini menarik nih. Puteran si Hotsu-nya ini, pertama dia tuh nggak berasa dull. Ini ada hambatannya gitu, dan kalau kita puter tuh kayak dia agak nahan sedikit gitu. Dan ini membuatnya terasa rigid banget. Lalu pegangannya kalian bisa lihat, dia dikasih kayak lebih gitu tuh. Ini ada dua sisi lebih. Yang ini akan sangat memudahkan ketika kita ngencengin. Pakai jempol kita tuh ngedorongnya. Atau ketika buka, nariknya juga pakai jempol gini, itu akan sangat memudahkan. Dan ini dua sisi. Bisa kita dua-duanya gitu. Itu bakal ngebantu banget. Kita akan pasang di sini. Lalu kita puter. Rasanya bener-bener solid banget. Dan nih kalian bisa lihat ya, harusnya kelihatan sih dari atas nih, ada bagian yang lebihnya ini. Nah, ini kalau misalkan pegangan puter aja mungkin udah agak susah gitu dengan posisi seperti ini. Tapi karena ada dua lagi nih, ada dua lebih gini, kita bisa dorong sekuat mungkin. Dan dia terpasang dengan luar biasa kuat. Dan monitornya kita tinggal monitor atau ini ya, atau kayak si Atomos ini. Dan kalian bisa lihat dia langsung terpasang gitu. Dia bisa muter juga. Cuman di sini kalian bisa lihat nih, dia agak lemah di situ. Jadi harusnya bisa kita fine tune. Malah bener-bener ngunci di situ ya. Lalu kita buka lagi di sini. Jadi dalamnya tuh ada step. Pantesan tadi pas kenceng dia kayak bukan makin kehambat gitu ya, tapi kayak ada locking mechanism gitu dalamnya, bener-bener nggak bisa bergerak gitu, cuma bergerak dikit doang kalian lihat tuh ya. Tapi dia tetap berada pada angle-nya berdasarkan si locking mechanism-nya itu. Kita lihat sekuat apa gripnya dengan tadi kita bisa kencengin parah di Hotsu-nya. Gue selalu punya trust issue dengan hal ini, tapi ya untuk membuktikan kita coba. Apalagi Atomos juga kuat, pernah jatuh ke batu di layar dan itu kuat, jadi di sini harusnya bukan masalah. Dan kalian bisa lihat ya, di sini gue pakai baterai NPF 970, which is gede banget. Dan kita tidak pernah sepede ini. Oke, dia miringnya ini karena dia bisa nengok-nengok, dan kalian ya bisa lihat berat sebelah sini. Tuh, biar kelihatan jelas ya, karena baterainya di sini. Dan gua sama Seka bisa mengapresiasi banget karena kita memang tidak pernah sepede itu ya, Ska, ya, buat masang Atomos di atas Hotsu gitu. Karena Atomos gua, fun fact, sempet hampir jatuh juga sama orang lain ketika ada yang minjem si Atomos gua. Tapi gua sangat mewajarkan juga gitu. Dia sampai worry, dia megangnya jadi kayak gini. Kalau lagi terbalik gini, dia akan pegang si Atomosnya juga, atau ya amannya taruh gini, karena kalau ngadep ke sini ya dia tidak akan slide dari si Hotsu mount-nya gitu kan. Tapi ini, oh my god, dan gue tidak melihat pergeseran kecil loh di ininya, di Hotsu-nya. Ini mengubah hidup banget ya. Jadi walaupun harganya ya, balik lagi gue akan ingetin harganya cukup pricey. Untuk ini aja harganya sekitar 700-800 ribuan, tapi ini worth it banget guys. Dan kalau kita udah nggak pakai Atomosnya gitu ya, dan itu kuncinya si Valcam gitu, karena dia menciptakan sistem quick release gitu dengan plate F22 dan juga F38. Gue nggak tahu sih dia menciptakan atau hanya mengadaptasi, tapi
ini bakal kepake banget. Kita langsung lanjut aja ke bagian yang menariknya. Sebenarnya ini juga menarik, jadi yang sekarang pasti jauh lebih menarik karena kita akan mulai untuk membahas si cage-nya ini. Oke, ini adalah cage fall cam dengan quick release tadi yang gue bilang f22 dan f38. Di sini gue punya versi untuk Fujifilm X-T4, di sini tertulis. Dan kalian kalau pakai kamera lain, dia juga udah punya beberapa opsi. Kayak dia udah punya juga buat R5, R6 setahu gue. Lalu buat jajaran kamera full frame Sony A7. Gue lupa sih A7 apa aja, cuman ya A7S kayaknya ada, A7S Mark III. Lalu untuk A7C juga ada. Dan tapi harganya sebenarnya nggak terlalu variatif. Beberapa yang cage-nya gede-gede kayak EOS R5 tadi, lalu A7S gitu-gitu, itu harganya Rp1.699.000. Balik lagi gue akan ingetin, dia tidak low budget, tidak seperti jajaran Ulanzi, tapi apa yang ditawarkan kalian harus lihat di sini gitu kan. Untuk X-T4 dan juga A7C yang gue ingat, mungkin karena mereka ukuran case-nya nggak terlalu gede kali ya, dan jajaran kameranya berada di mid-range gitu kan, bukan high-end, itu mereka case-nya seharga Rp1.399.000. Kalau nggak salah ya, nanti dikasih grafik juga sama Eko gitu kan untuk pastinya. Dan kita akan lihat. Ini adalah yang versi untuk X-T4. Jadi kalian kalau pakai kamera lain ya so far harusnya udah banyak yang disupport juga oleh cage ini. Lihat ya. From the future. Asik. Masa sih? Nah, dan ya, kalian bisa lihat di situ kayak kosong ya gambarnya. Cuman ya kalian bisa lihat di sini ada cage-nya. Ini kita dapet kunci L dan juga ada apa ini? Kayak untuk flapnya biar kalian nggak butuh koin gitu kan buat muter-muter. Lalu ada baut juga, mungkin semacam baut cadangan. Kita biarkan dia di dalam dan kita keluarin cage-nya. Gue suka banget dengan warnanya. Gue nggak tahu kelihatan jelas atau nggak di situ, tapi warnanya nih nggak common ya. Dia warnanya agak silver gitu, silver look, warnanya lebih ke light, lebih terang. Jadi nggak kayak cage-cage lainnya yang biasanya berwarna hitam gitu kan. Di sini warnanya lebih terang. Dan dia di sini udah diselimuti dengan mounting quick release. Ini kalian lihat di sisi bawahnya aja, ini menarik banget. Jadi dia kayaknya dia di sini membawa 3 jenis mounting. Arca, f38 dan f22. Mungkin. Gua nggak bisa langsung pastiin dulu. Arca sih nggak tertulis, tapi yang lain udah terkonfirmasi ya. Kalian bisa lihat tuh, ada tulisannya. Ada F38 dan F22. Kalau kebaca ya. Tuh tulisan-tulisan kecil. Mungkin daripada berspekulasi kita coba aja, karena kita punya tripod Ulanzi. Ini bukan Velcam ya, ini Ulanzi, tapi dia mounting atasnya ini untuk mounting Arca. Nah, kita coba apakah ada bagian dari dia yang bisa dipasang. Oke. It works. Oke, dia juga mensupport untuk Arca. Jadi kalau kalian pakai tripod-tripod profesional yang punya mounting Arca di atasnya, itu harusnya bisa. Gua kasih lihat lagi detailnya. Dia di sini untuk penggunaan banyak mounting. Berarti Arca confirm bisa. Arca, F38 dan juga F22. Oh, bautnya ternyata kita langsung butuh ya, karena bautnya tidak nempel di sini. Gue mungkin lebih prefer yang nempel, tapi ya nggak masalah juga. Mungkin harusnya kita coba aja di sini. Oke, tapi di sini kalau kalian lihat ya, ini kayak nggak dikasih ruang gede gitu sekitarnya. Jadi gua rasa kalian nggak bisa pakai koin. Kalian perlu pakai ininya dia nih. Tadi kan, nah dia agak lancip gitu di ujungnya. Atau mungkin pakai si Ulanzi PT18. Oke, di sini gua ada nih Ulanzi-nya, multi tools-nya. Sekedar buat mastiin aja apakah dia works. Karena kalau nggak works, agak sedih juga gue udah punya ini. Oke, dia works dan bisa berputar dengan baik di situ ya. Jadi bisa pakai ini, bisa dari yang Valcam-nya. Ini juga gue sangat rekomendasikan sih kalau kalian adalah videographer gitu kan. Nggak cuma untuk gear-gear Ulanzi aja. Ini banyak tools-tools yang bisa membantu. Dan kita akan pasang sekarang kameranya. Oke. Dan gimana kalau terlihat dari depan? Kalian lihat, Mungkin untuk beberapa orang kurang pas ya dengan warna silvernya dipadu dengan warna hitam. Tapi nanti kita lihat setelah riggingnya lebih heboh, gua rasa akan lebih oke gitu. Karena sekarang
kita akan buka aksesoris pelengkapnya. Sebenarnya dia banyak perintilan-perintilan kecil gitu ya, kayak yang ini nih. Ada banyak jenisnya juga, jadi kalian bisa memasangkan berbagai aksesoris yang disetting buat jadi quick release Valcam gitu. Menggunakan si tadi plate-nya ini, plate F22 atau F38-nya. Jadi kalian silahkan cek aja di official store-nya Ulanzi atau di Matrix Camera, karena ya mungkin kalian bisa bebayang gitu, di setup kalian bakal lebih pas kepakainya seperti apa. Tapi sekarang kita buka dulu dua aksesoris tambahan yang bakal sangat menarik ya. Ini adalah top handle satu. Dia keren banget ya, ini logonya si Valcam kali ya, karena di cage-nya juga ada logo kayak gini nih. Aku nggak tahu itu tulisan apa ya, tapi kayaknya itu tulisan deh. Kalau yang tahu boleh mungkin kasih info apa artinya itu. Lalu di sini ada handle samping. Oke, so what's the deal? Oke, kita lihat possibility-nya yang lebih banyak lagi. Ini buat contoh aja kali ya, karena dia sama-sama menggunakan F22 kan, dia ada arah masuk ya. Oke. Cuma ya dia ada yang dua-duanya F22 ya, dan gua rasa itu akan lebih kepake di sini dibandingkan seperti yang kita lihat sekarang. Ini dia ininya malah cold shoe, jadi ya ini buat contoh aja, buat nunjukin berada di mana aja sih ininya. Oke. Di situ ada quick release juga. Dan di sini di sini juga ternyata ini untuk mounting F22 juga. Contoh aja ya, memang ini penggunaan yang agak aneh gitu kan. Di sini juga tetap ada cold shoe mount ya. Jadi kalian tetap bisa pasang, cuman si ininya, jarak ininya tidak ada jarak yang bagus nih. Jadi agak kurang pas, mungkin di situ bisa jadi masukan ya. Atau mungkin ya tergantung cage-nya juga, karena ini XC4 gitu, dari sininya nggak bisa terlalu jauh. Tapi ya kita bisa naruh suatu aksesoris di sana. Atau ya kalian pengen lebih dibuat quick release, tidak perlu yang pakai si cold shoe ini. Quick release langsung nanti tinggal prak. Gua rasa bisa gitu. Oke, dia juga nih, kalian bisa lihat ya, ini juga ini perintilan-perintilan kecil yang ada juga dijual perintilan ininya doang. Kalau kalian pengen memasang quick release mountingnya di tempat-tempat yang tidak available di sini gitu, buat nambahin mau pasang di mana. Jadi itu bisa jadi ya balik lagi fleksibilitas juga gitu. Sekarang mungkin gue pengen melakukan sesuatu yang cukup fun. Ini kamera atas sudah mulai overheat, tapi 3, 2, 1. Salah arah. Oke. Gue yakin banyak yang bisa melakukannya lebih cepat dari gue ya, tapi itu buat contoh aja, just for fun. Kita lihat ini. Ini sebuah handle yang menarik. Dia menggunakan F22. Coba ini, kita bisa kayak dipakein wireless video transmitter gitu kan, terus kita kayak seorang director yang bisa, tolong agak geser, tolong dong golden ratio-nya, pakai rule of third-nya. Ya itu obrolan yang tidak realistis dari seorang sutradara gue rasa, tapi gue cinta banget dengan sistem per quick release-an ini. Ini nggak bodoh, karena vertical shooting guys. Kita bisa lihat dari monitornya di sini, atau mungkin ya, it does the job. Semua terpasang dengan kuat di sini, atau jadi barbel kan, wah. Dengan melihat bentuk seperti ini, kalian paham betapa limitless possibility dengan sistem quick release seperti ini, gitu ya. Ini aja gue bisa sampai membentuk sebuah setup sebodoh ini, gitu. Tapi ya, kalian tau lah, jadinya possibility-nya sangat, ini juga terlihat cukup keren. Itu aja.
buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Semoga bisa meracuni kalian kalau kalian udah ada budgetnya. Tapi kalau belum ada budgetnya, semoga bisa memotivasi kalian. Paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Semoga hari kalian produktif dan menyenangkan. Itu kayaknya ending yang bagus buat Shutter News.